Aku baru sadar kalau tamparan paling keras dari suami bukanlah di pipi, melainkan bisikannya di telinga anakku yang mengatakan, "Ibu kamu itu orang gila." Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Suara pecahan kaca itu masih terngiang jelas di telingaku, lebih nyaring dari detak jantungku sendiri. Aku berdiri mematung di ambang pintu kafe yang pencahayaannya remang-remang, menatap Aris yang sedang menggenggam mesra tangan seorang perempuan muda. Mereka tampak begitu serasi, seolah dunia hanya milik mereka berdua, sementara duniaku baru saja runtuh berkeping-keping. Lucunya, di saat sesak seperti itu, aku malah sempat berpikir apakah sepatu hak tinggi yang dipakai perempuan itu tidak kekecilan, karena jari kakinya terlihat menjepit sangat erat seolah sedang berjuang demi nyawa. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa martabat yang berserakan di lantai kafe yang wangi kopi mahal itu. Kakiku melangkah mendekat, terasa berat seperti disemen ke lantai. Begitu aku sampai di depan meja mereka, wajah Aris berubah dari penuh cinta menjadi pucat pasi, lalu dalam sekejap berubah lagi menjadi sangat dingin. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah tatapan terganggu, seolah aku adalah lalat yang hinggap di hidangannya. Aku menuntut penjelasan, suaraku bergetar hebat, mencoba menahan tangis yang sudah di ujung mata. Bukannya menjawab, Aris malah berdiri dan menyambar lenganku dengan kasar, menyeretku keluar dari sana tanpa peduli pada pandangan orang-orang sekitar yang mulai berbisik-bisik seru seolah sedang menonton sinetron gratis. Sesampainya di rumah, suasana makin mencekam. Aris melempar kunci mobil ke atas meja kayu ruang tamu dengan suara dentum yang membuat Kian, anak kami, berlari keluar dari kamarnya dengan wajah bingung. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku berteriak meminta keadilan atas pengkhianatannya. Namun, kemarahanku justru dibalas dengan kekerasan fisik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aris mendorongku hingga bahuku menghantam sudut lemari jati. Lalu sebuah tamparan mendarat di pipiku. Rasanya panas dan kebas secara bersamaan. Aku tersungkur di depan kaki anakku sendiri, melihat bayanganku di cermin yang kini tampak begitu menyedihkan dengan rambut acak-acakan. Aris tidak berhenti di situ. Dengan gerakan yang sangat tenang dan wajah tanpa ekspresi, ia berlutut dan memeluk Kian yang mulai menangis ketakutan. Ia membisikkan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu tepat di depan telingaku. Ia bilang pada Kian bahwa aku sedang kumat gilanya, bahwa aku adalah ibu yang tidak bisa mengontrol emosi dan hobi mengamuk tanpa alasan. Ia memutarbalikkan fakta dengan begitu halus, membuatku terlihat seperti monster di mata darah dagingku sendiri. Di titik itu, aku sadar bahwa yang hancur bukan cuma tulang-tulangku, tapi juga kepercayaan anakku yang sedang menatapku dengan sorot mata penuh keraguan dan ketakutan. Malam itu aku tidur di lantai kamar tamu yang dingin, ditemani suara cicak yang seolah sedang menertawakan nasibku. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa setidaknya cicak itu tidak selingkuh, atau kalaupun selingkuh, istrinya pasti tidak akan sampai lapor polisi. Esoknya, hidupku berubah total. Aris tidak membuang waktu untuk mengurus perceraian. Ia ingin segera menyingkirkanku agar bisa bersama selingkuhannya tanpa gangguan. Di tengah proses hukum yang melelahkan, aku merasa seperti alien di rumahku sendiri. Kian mulai menjauh. Ia lebih banyak diam dan menatapku seolah aku adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Proses pengadilan berjalan sangat cepat karena Aris menggunakan segala cara untuk menyudutkanku. Ia memfitnahku sebagai istri yang tidak becus dan tidak stabil secara mental. Namun, ada satu hal yang ia lupakan. Seorang anak memiliki insting yang lebih kuat dari kata-kata manipulasi. Saat hakim bertanya kepada Kian tentang siapa yang ingin ia ikuti, Aris sudah tersenyum penuh kemenangan. Ia yakin Kian akan memilihnya karena selama berbulan-bulan ia telah memanjakan Kian dengan mainan mahal dan cerita bohong tentang penyakit ibunya. Aku hanya bisa pasrah, menggenggam tangan sendiri dengan kuku yang menusuk telapak tangan, siap menerima kenyataan terpahit. Ternyata, Kian berjalan mendekatiku dan memeluk kakiku dengan erat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada ayahnya,
hanya menatap Aris dengan pandangan yang sulit diartikan. Di detik itu, aku merasa punya alasan untuk bernapas lagi. Meski aku keluar dari rumah itu tanpa sepeser pun uang, tanpa mobil, dan hanya membawa 2 koper besar berisi baju-baju bekas, aku merasa sangat kaya karena Kian ada di sampingku. Aris hanya mendengus, membiarkan kami pergi dengan keyakinan bahwa aku akan mengemis minta kembali dalam hitungan minggu karena dia tahu aku tidak punya apa-apa. Kami pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang atapnya sering bocor kalau hujan deras turun. Di malam pertama, kami terpaksa tidur beralaskan kasur lipat tipis. Aku mencoba melucu di depan Kian, mengatakan bahwa atap bocor itu adalah fitur air mancur alami, agar kami tidak merasa kepanasan. Kian tertawa kecil, meskipun aku tahu dia merindukan kamar mewahnya yang ber-AC. Aku mulai bekerja apa saja, mulai dari membantu tetangga jualan gorengan sampai menjadi tenaga admin panggilan. Tanganku yang dulu halus karena sering ke salon, kini kasar dan sering teriris pisau dapur, tapi rasanya jauh lebih terhormat daripada memegang uang hasil pemberian pria penipu. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat namun penuh perjuangan yang berdarah-darah. Aku mulai bangkit, menemukan pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan desain, dan perlahan-lahan menyembuhkan trauma batin Kian. Aku belajar bahwa luka itu tidak akan hilang kalau terus ditangisi, tapi harus diobati dengan kesibukan dan prestasi. Kadang kalau aku merasa lelah, aku bercermin dan berkata pada diriku sendiri bahwa keriput di wajahku ini adalah peta kemenangan, bukan tanda penuaan. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan laki-laki yang sangat berbeda dari Aris. Dia tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu membuatku merasa sangat dihargai sebagai manusia. Kabar mengenai Aris sesekali mampir ke telingaku melalui teman lama. Katanya, perempuan selingkuhannya dulu sudah pergi membawa hampir seluruh aset yang Aris miliki. Aku tidak merasa senang, tapi aku juga tidak merasa sedih. Rasanya seperti mendengar berita cuaca di kutub utara, tidak ada hubungannya denganku. Kini, aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantin putih yang indah. Aku tidak lagi melihat wanita yang tersungkur di lantai rumah lama itu. Aku melihat wanita baru yang sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sengaja mengirimkan undangan pernikahan ke alamat Aris, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa doanya agar aku hancur sama sekali tidak dikabulkan oleh Tuhan. Hari pernikahan itu tiba dengan cuaca yang sangat cerah. Aku melihat Aris datang dengan kemeja yang tampak kusut dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia berdiri di pojok ruangan, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan dan keterkejutan. Mungkin dia tidak menyangka bahwa istri yang emosian ini bisa berdiri tegak berdampingan dengan pria yang jauh lebih sukses, lebih gagah, dan yang terpenting, lebih tulus darinya. Aku tersenyum tenang ke arahnya, sebuah senyum yang tidak mengandung amarah lagi. Aku memegang tangan suamiku yang baru, merasakan kehangatan yang asli, sementara Kian berdiri di antara kami dengan tawa yang lepas. Di saat itu aku sadar, pembalasan terbaik adalah hidup dengan sangat bahagia hingga orang yang menyakitimu merasa sangat bodoh telah melepaskanmu. Hari-hari pertama setelah aku keluar dari rumah besar itu rasanya seperti bangun dari mimpi buruk dan langsung tercebur ke dalam air es. Aku duduk di lantai kontrakan yang semennya sudah banyak yang terkelupas, memandangi 2 koper besar yang isinya cuma baju dan sedikit harapan yang sudah agak lecek. Kian duduk di pojok ruangan, wajahnya masih datar, seolah dia sedang mencoba mencerna kenapa kasurnya yang empuk berubah jadi kasur lipat yang baunya seperti apek lemari tua. Aku mencoba menghibur diri sendiri dengan berpikir bahwa setidaknya di sini tidak ada suara teriakan Aris. Yang ada cuma suara radio tetangga sebelah yang setelahnya kencang sekali seolah dia ingin seluruh kecamatan tahu kalau dia lagi galau. Aku mulai memutar otak bagaimana caranya mengisi perut kami berdua untuk besok pagi. Tabunganku tidak seberapa, karena selama ini Aris selalu memastikan aku tidak punya akses penuh ke keuangan keluarga supaya aku tetap bergantung padanya. Lucu memang. Dia dulu bilang itu bentuk rasa sayangnya agar aku tidak capek mengurus uang. Padahal sebenarnya itu adalah cara dia merantaiku tanpa perlu pakai besi. Aku merogoh saku jaket dan menemukan uang 50.000 yang sudah kumal. Sisa kembalian beli air galon tadi sore. Aku memandangi uang itu sambil tersenyum kecut. Ternyata harga kemandirianku di malam pertama ini cuma selembar uang biru yang warnanya sudah mulai pudar.
Kesulitan yang paling nyata bukan soal perut yang lapar, tapi soal bagaimana aku memulihkan citraku di mata Kian. Setiap kali aku mendekat untuk mengelus kepalanya, dia sering menunjukkan gerakan refleks menghindar, seolah dia takut aku akan tiba-tiba meledak seperti yang diceritakan ayahnya. Hatiku rasanya seperti diiris-iris melihat anak kandungku sendiri merasa tidak aman di dekatku. Aku tahu, cuci otak yang dilakukan Aris sangat berhasil. Setiap malam, aku harus menahan diri untuk tidak menangis di depannya, karena kalau aku menangis, Kian akan langsung menganggap itu sebagai bukti bahwa aku memang tidak stabil atau emosian. Jadi, aku memilih untuk selalu tersenyum sampai gigiku rasanya kering karena terlalu lama dipamerkan. Pernah suatu sore, aku mencoba memasak nasi goreng dengan bumbu seadanya di dapur kecil yang kalau aku berbalik badan sedikit saja sikutku pasti kena tembok. Karena kompornya agak rewel, api sempat membesar dan aku kaget. Refleks berteriak kecil. Detik itu juga, aku melihat Kian langsung lari ke pojok ruangan dan menutup telinganya dengan bantal. Tubuhnya gemetar hebat. Dia mengira aku akan mulai mengamuk dan memecahkan barang seperti yang sering dituduhkan Aris. Aku mematikan kompor, mendekatinya perlahan, dan berbisik kalau semuanya baik-baik saja. Aku butuh waktu hampir 1 jam hanya untuk meyakinkannya kalau teriakan tadi cuma karena aku kaget, bukan karena aku gila. Untuk menyambung hidup, aku mulai menawarkan jasa apa saja kepada ibu-ibu di sekitar kontrakan. Aku yang dulu biasa duduk manis di kafe sambil memegang tas bermerek, sekarang sibuk memegang sapu lidi dan membantu mencuci tumpukan baju tetangga yang tingginya sudah mirip gunung berapi. Kadang kalau tanganku mulai perih karena sabun colek yang keras, aku cuma bisa tertawa dalam hati mengingat dulu aku sering protes kalau krim malamku terlambat datang 1 hari saja. Hidup memang suka sekali bercanda, tapi setidaknya sekarang aku tahu berapa harga 1 liter beras yang sebenarnya. Aku tidak lagi hidup di dalam gelembung sabun yang cantik tapi kosong. Kian perlahan mulai melihat kenyataan bahwa ibunya tidak seburuk yang ayahnya katakan. Dia mulai melihatku bangun sebelum subuh, bekerja keras sampai punggungku rasanya ingin copot, dan tetap membacakan dia dongeng sebelum tidur meski mataku sudah tinggal 5% saja tenaganya. Suatu hari, dia membantuku melipat baju cucian pelanggan. Tangannya yang kecil mencoba mengikuti gerakanku. Di sela kesibukan itu, dia tiba-tiba bertanya kenapa ayah bilang ibu jahat padahal ibu sekarang sangat rajin. Aku cuma menarik napas panjang, mengelus rambutnya, dan bilang kalau mungkin ayah cuma lagi salah lihat saja. Aku tidak mau membalas dendam dengan menanam kebencian di kepala anakku. Biarlah waktu yang menjadi hakim paling jujur bagi kami. Minggu-minggu awal di kontrakan itu adalah ujian fisik yang luar biasa hebat bagiku. Aku yang biasanya kalau jalan sedikit saja langsung cari taksi online, sekarang harus terbiasa jalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat ongkos angkot untuk uang jajan Kian. Pernah sekali aku kehujanan di jalan sambil membawa 2 kantong kresek besar berisi belanjaan titipan tetangga. Aku terpleset di lubang jalan dan semua belanjaan itu tumpah ke aspal yang becek. Aku duduk di pinggir jalan, basah kuyup, menatap wortel dan telur yang pecah. Rasanya ingin sekali menyerah dan menelepon Aris untuk minta maaf agar bisa kembali ke rumah mewah itu. Tapi kemudian aku teringat tatapan matanya yang dingin saat dia memukulku. Dan rasa sakit di hatiku jauh lebih perih daripada luka di lututku yang berdarah. Aku memunguti sisa belanjaan itu dengan gerakan pelan, mencoba menyelamatkan apa yang masih bisa dimasak. Tiba-tiba ada seorang bapak penjual bakso yang mangkal di dekat situ memberikan payungnya padaku. Dia bilang, hidup itu memang seringnya pahit, tapi kalau kita tambahkan sedikit keceriaan, rasanya jadi lumayan enak seperti baksonya yang banyak lada. Aku tertawa mendengar nasihatnya yang sangat sederhana tapi masuk akal itu. Aku pulang ke rumah dengan keadaan kacau balau, tapi aku membawa pulang payung dan semangat baru. Kian menyambutku di pintu dengan handuk kecil. Dia tidak lagi takut, dia justru terlihat khawatir padaku. Malam itu, di bawah cahaya lampu 5 watt yang sering berkedip-kedip seolah lagi diskotik, aku mulai menyusun strategi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku punya ijazah. Aku punya kemampuan desain yang dulu sempat kupendam karena Aris melarangku bekerja dengan alasan dia bisa membiayai semuanya. Aku mulai memperbaiki portofolio lama di kertas-kertas bekas, menggambar manual karena aku tidak punya laptop. Aku yakin,
Tuhan tidak mungkin memberikan ujian seberat ini tanpa menyediakan pintu keluar. Aku hanya perlu berjalan sedikit lebih jauh lagi untuk menemukan pintu itu. Meskipun kaki ini sudah penuh dengan bekas lecet dan kapalan. Aris sempat meneleponku sekali. Hanya untuk pamer kalau dia baru saja membelikan Siska mobil baru yang warnanya merah menyala. Dia tertawa di telepon. Menanyakan apakah aku sudah bosan makan nasi tempe setiap hari. Aku cuma mendengarkan dengan tenang. Sambil melihat Kian yang sedang asyik makan kerupuk kaleng dengan lahapnya. Aku bilang padanya kalau nasi tempe di sini rasanya jauh lebih nikmat karena tidak ada bumbu pengkhianatan di dalamnya. Aris langsung mematikan telepon dengan kasar. Sepertinya dia kesal karena upayanya untuk membuatku mentalnya jatuh lagi tidak berhasil sama sekali. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi mengangkat telepon darinya. Aku memblokir nomornya bukan karena aku dendam. Tapi karena aku ingin membersihkan ruang di kepalaku dari segala hal yang beracun. Fokusku sekarang cuma dua, Kian dan masa depan. Aku mulai rajin mendatangi warnet dekat pasar untuk mengirim lamaran kerja lewat surat elektronik. Penjaga warnetnya sampai hafal denganku karena aku sering datang dengan baju yang masih bau matahari dan keringat. Dia bahkan sempat bercanda menanyakan apakah aku sedang mencari jodoh di internet atau mencari kerja. Aku jawab saja kalau aku sedang mencari keajaiban yang bisa dibayar pakai uang bulanan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu melihat foto Kian yang kuselipkan di dompetku yang sudah mulai mengelupas kulitnya. Foto itu diambil saat dia ulang tahun dulu, saat kami masih terlihat seperti keluarga bahagia yang palsu. Aku ingin memberikan Kian kehidupan yang nyata, bukan yang tampak bagus dari luar tapi busuk di dalam. Aku ingin dia bangga punya ibu yang meski pernah dihancurkan sampai remuk, tetap bisa menyusun kembali kepingan dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan ini memang masih sangat panjang dan terjal, tapi setidaknya sekarang aku yang memegang kemudinya, bukan Aris. Pagi itu, udara di ruang tunggu pengadilan terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah oksigen di sana sengaja dikurangi supaya orang-orang cepat pusing. Aku duduk di kursi kayu panjang yang kerasnya minta ampun, berusaha mengatur napas agar tidak terlihat seperti orang yang sedang sesak napas beneran. Di seberang sana, Aris duduk dengan gaya sangat santai, kaki disilangkan, dan senyum tipis yang merendahkan terus menempel di bibirnya. Dia tampak sangat yakin bahwa hari ini adalah hari kemenangan telaknya, hari di mana dia akan mengambil Kian dariku dan membiarkanku hidup sendirian dalam kemiskinan. Sesekali dia melirik jam tangannya yang berkilau, seolah ingin pamer bahwa waktu bagi orang kaya sepertinya jauh lebih berharga daripada waktuku. Aris sudah menyiapkan segalanya dengan sangat rapi, termasuk beberapa saksi bayaran yang siap mengatakan kalau aku adalah ibu yang tidak stabil secara mental. Aku hanya bisa mengelus dada, bertanya-tanya dalam hati sejak kapan dia jadi sehebat ini dalam menyusun skenario fiksi. Kalau saja dia jadi penulis naskah film, mungkin dia sudah menang piala bergengsi, bukannya malah sibuk menghancurkan hidup ibu dari anaknya sendiri. Aku menoleh ke arah Kian yang duduk di sampingku. Dia terus menunduk sambil memainkan ujung kemejanya yang sudah agak kekecilan. Aku tahu beban di pundak kecil itu sangat berat, karena dia dipaksa memilih antara dua orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Saat sidang dimulai, suasana jadi sangat kaku dan formal. Persis seperti suasana ujian matematika yang paling sulit di sekolah dulu. Hakim yang memimpin sidang adalah seorang pria tua berkacamata tebal yang menatap kami satu persatu dengan teliti. Aris mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya, bicara dengan nada yang dibuat sedih seolah dia adalah ayah paling menderita di dunia yang memiliki istri sakit jiwa. Aku hanya diam, tidak membela diri dengan teriakan, karena aku tahu di tempat seperti ini, siapa yang paling tenang biasanya dialah yang paling dipercaya. Aku hanya berdoa dalam hati agar keajaiban tidak sedang terjebak macet dan bisa sampai tepat waktu ke ruangan ini. Momen yang paling mendebarkan pun tiba ketika hakim meminta Kian berdiri di depannya untuk ditanya secara langsung. Aku merasa duniaku seolah berhenti berputar. Suaranya cuma terdengar dengung di telingaku. Aris memberikan tatapan penuh kode pada Kian. Tatapan yang seolah menjanjikan semua mainan di dunia kalau Kian memilih ikut dengannya. Aku melepaskan genggaman tanganku dari pundak Kian, memberinya ruang untuk bicara jujur tanpa tekanan dariku. Aku sudah ikhlas, kalau memang Kian lebih memilih kemewahan bersama ayahnya.
Aku akan merelakannya demi masa depannya. Meski itu artinya hatiku akan tercabik-cabik lagi sampai tidak berbentuk. Hakim bertanya dengan suara lembut kepada Kian. Siapa yang dia rasa paling bisa membuatnya merasa aman dan nyaman selama ini? Kian terdiam cukup lama. Ruangan itu jadi sunyi senyap sampai suara detak jam dinding pun terdengar seperti suara palu godam. Aris sudah mulai membenarkan posisi duduknya. Bersiap untuk berdiri dan merangkul Kian dengan akting ayah terbaiknya. Namun, jawaban Kian justru membuat Aris seolah tersambar petir di siang bolong. Kian bilang dengan suara kecil tapi tegas, kalau dia ingin ikut ibu karena ibu tidak pernah memukul siapapun saat marah, dan ibu selalu ada saat dia terbangun karena mimpi buruk. Wajah Aris yang tadinya penuh kemenangan langsung berubah jadi merah padam. Otot rahangnya mengeras sampai terlihat seperti ingin meledak. Dia mungkin tidak menyangka kalau anak berumur 7 tahun bisa melihat melampaui tumpukan mainan dan janji-janji palsu. Pengacara Aris mencoba menyela, mengatakan kalau Kian mungkin sudah dipengaruhi olehku, tapi hakim mengangkat tangan menyuruhnya diam. Keputusan sudah bulat. Hak asuh Kian jatuh ke tanganku. Aku langsung memeluk Kian erat-erat. Air mataku tumpah bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Di balik punggung Kian, aku sempat melihat Aris menatap kami dengan penuh kebencian sebelum dia keluar dari ruangan itu dengan langkah kasar. Setelah sidang selesai, kami keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Aris mencegat kami di parkiran. Dia berdiri di samping mobil mewahnya yang mengkilap, kontras sekali dengan penampilanku yang seadanya. Dia bilang padaku dengan nada mengancam kalau aku tidak akan kuat menghidupi Kian sendirian dan sebentar lagi aku akan menyerah. Aku cuma tersenyum, lalu bilang padanya kalau aku lebih baik makan nasi garam tapi hatinya tenang daripada makan mewah tapi penuh kepalsuan. Dia mendengus, masuk ke mobilnya, dan mengegas mesinnya dengan sangat kencang sampai meninggalkan asap hitam yang bau, seolah itu adalah pesan terakhirnya untuk kami. Kian menarik tanganku, mengajakku pulang ke kontrakan kami yang sempit. Lucunya, dia malah bertanya apakah kami bisa mampir beli es krim potong di pinggir jalan sebagai perayaan. Aku tertawa, benar-benar tertawa lepas untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi. Uang di dompetku memang tinggal sedikit. Mungkin cuma cukup untuk beli 2 es krim dan ongkos angkot, tapi rasanya aku adalah orang paling menang di dunia. Kami duduk di halte bus sambil menjilat es krim yang cepat meleleh karena cuaca panas, menertawakan hal-hal kecil seperti kucing yang mencoba mengejar ekornya sendiri di depan halte. Malam itu di kontrakan, Kian tidur dengan sangat pulas, jauh lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang polos dan menyadari bahwa perjuanganku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku harus membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa pilihan Kian tidak salah. Aku tidak lagi peduli pada Aris atau perempuan selingkuhannya itu. Mereka sekarang cuma sekumpulan debu di masa laluku yang harus kusapu bersih. Aku mulai menyusun rencana kerja lagi. Kali ini dengan semangat 10 kali lipat karena aku tahu ada seseorang yang menggantungkan seluruh dunianya padaku. Aku sempat berpikir, mungkin Aris sekarang sedang berpesta dengan Siska untuk merayakan kebebasannya dari aku. Tapi aku tidak peduli. Biarlah dia menikmati dunianya yang penuh tipu daya itu, sampai nanti dia sadar bahwa harta tidak bisa membeli ketulusan seorang anak. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya remang dari lampu jalan yang masuk lewat celah jendela. Di dalam kegelapan itu, aku merasa sangat kuat. Ternyata, keberanian itu bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi tetap berjalan meski kaki gemetar hebat. Besok aku akan bangun lebih pagi, mencari peluang baru, dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan kami hanya karena kami tidak punya harta. Keesokan harinya, aku mendapat kabar kalau Aris mulai memindahkan beberapa barang pribadiku yang tersisa ke gudang dan melarangku mendekat ke rumah lama itu lagi. Berita itu aku terima dengan sangat tenang. Bahkan aku sempat bercanda pada teman yang memberitahuku bahwa aku malah berterima kasih karena tidak perlu repot menyewa jasa pindahan barang. Barang-barang itu cuma benda mati. Mereka tidak punya jiwa, dan aku sudah membawa pergi satu-satunya hal yang paling berharga dari rumah itu. Kian. Masa depanku mungkin belum terlihat jelas. Jalannya mungkin masih banyak lubang,
tapi setidaknya aku tidak lagi berjalan di jalan yang salah bersama orang yang salah. Hidup di kontrakan sempit ini ternyata memberi pelajaran berharga kalau bahagia itu sebenarnya murah. Yang mahal itu gengsinya. Aku terbangun setiap pagi bukan oleh alarm jam pintar, melainkan oleh suara batuk mesin motor tua tetangga yang bunyinya seperti sedang sekarat. Aku mulai bekerja sebagai buruh cuci di pagi hari. Lalu siangnya aku berubah jadi tukang ketik lepas di warnet pojok pasar. Tanganku yang dulu cuma kenal alat rias mahal, sekarang sudah kebal dengan aroma sabun colek yang kuatnya minta ampun. Lucunya, aku baru sadar kalau mengucek baju itu olahraga yang lebih efektif daripada ikut kelas yoga di pusat kebugaran yang dulu sering kudatangi demi pamer di media sosial. Kian perlahan mulai terbiasa dengan menu makanan kami yang lebih sering didominasi oleh telur dan tempe. Suatu sore, dia melihatku sedang menghitung sisa uang di dalam kaleng bekas biskuit dengan wajah yang mungkin terlihat agak tegang. Dia mendekat, lalu meletakkan sebuah permen karet di tanganku sambil bilang kalau itu adalah vitamin semangat buatku. Aku hampir menangis, tapi aku tahan karena tidak mau dia mengira aku sedang kumat, lagi seperti fitnah ayahnya dulu. Aku memakan permen itu sambil tertawa, meski rasanya manisnya cuma sebentar. Tapi efeknya ke hatiku jauh lebih awet daripada makan steak di restoran mewah bareng Aris. Trauma Kian adalah musuh terbesarku yang paling nyata dan sering muncul tanpa diundang. Kadang kalau ada suara pintu tertutup agak kencang karena tertiup angin, bahunya langsung menciut dan wajahnya pucat pasi. Aku harus segera memeluknya, membisikkan bahwa itu cuma angin yang lagi lewat, bukan amarah yang akan meledak. Aku mulai menyisihkan uang receh demi receh agar bisa membawanya ke psikolog anak di puskesmas kota. Aku rela tidak jajan apa-apa, bahkan rela memakai baju yang itu-itu saja, asal anakku bisa kembali punya binar mata yang jernih tanpa bayang-bayang ketakutan pada sosok ayahnya sendiri. Pernah suatu kali aku mencoba melamar jadi admin di sebuah toko bangunan besar di dekat pasar. Pemiliknya, seorang ibu-ibu galak yang rambutnya disasak tinggi sampai mirip sarang burung, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan penuh selidik. Dia bertanya apakah aku sanggup kerja kasar karena penampilanku katanya terlalu halus untuk ukuran toko material. Aku cuma menjawab sambil nyengir kalau aku sudah terbiasa memindahkan gunung cucian. Jadi cuma memindahkan tumpukan nota dan semen harusnya bukan masalah besar. Dia tertawa kencang sampai antingnya bergoyang-goyang. Dan akhirnya dia menerimaku kerja di sana dengan gaji harian yang lumayan untuk beli susu Kian. Bekerja di toko bangunan membuatku bertemu dengan banyak karakter orang yang unik dan ajaib. Dari kuli panggul yang hobi melawak tentang nasib sampai kontraktor yang sering marah-marah karena harga paku naik 1.000 perak. Aku belajar untuk tidak baperan dan tetap tenang meski suasana sedang kacau balau. Pengalaman ini benar-benar mengikis sisa-sisa diriku yang dulu manja dan gampang mengeluh. Ternyata, debu semen itu tidak sejahat debu pengkhianatan yang dulu menyesakkan dadaku. Di sini, meski badanku capek dan bajuku selalu bau toko, aku merasa punya harga diri yang utuh karena uang yang kuterima benar-benar hasil keringatku sendiri. Setiap pulang kerja, aku selalu menyempatkan diri mampir ke toko buku bekas untuk membelikan Kian buku cerita atau komik. Aku ingin dia tetap punya imajinasi yang luas meski ruang geraknya sekarang terbatas di rumah petak yang sempit. Kami sering duduk berdua di lantai, membaca buku di bawah lampu kuning yang sudah mulai meredup. Kian pernah bertanya, apakah suatu saat nanti kami bisa punya rumah lagi yang ada tamannya agar dia bisa memelihara kucing. Aku bilang padanya dengan yakin kalau suatu hari nanti, bukan cuma taman, tapi kita akan punya istana yang isinya cuma orang-orang jujur dan penyayang. Dia mengangguk mantap, dan itu adalah janji yang harus kutepati apapun caranya. Aris sempat mencoba mengusik ketenangan kami lagi dengan mengirim pesan singkat yang isinya menanyakan apakah aku sudah siap menyerah. Dia bilang kalau Kian pasti malu punya ibu yang cuma jadi buruh toko bangunan. Aku tidak membalas pesan itu, melainkan langsung menghapusnya dan mematikan ponselku. Aku tidak butuh validasi dari orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai istrinya sendiri. Bagiku, tidak ada pekerjaan yang memalukan selama itu halal. Yang memalukan adalah pria yang memukul wanita lalu bersembunyi di balik kata-kata manis di depan anaknya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan ini juga membuatku jadi sangat kreatif dalam urusan dapur. Aku belajar caranya memasak 1 ekor ayam untuk dimakan selama 3 hari dengan berbagai variasi,
Mulai dari digoreng sampai disuir-suir kecil supaya terlihat banyak. Kian malah menganggap itu seperti tantangan di acara masak di televisi. Dia sering memberi nilai untuk masakanku yang menurutnya, rasa bintang 5 harga kaki 5 banget. Humor-humor kecil seperti inilah yang menyelamatkan kewarasanku di tengah kerasnya perjuangan hidup sebagai orang tua tunggal yang tidak punya modal apa-apa selain nyali. Suatu malam, hujan turun sangat deras dan atap kontrakan kami bocor tepat di atas kasur. Kami berdua terpaksa bangun tengah malam untuk memindahkan kasur dan menaruh ember-ember plastik untuk menampung air. Bukannya sedih, Kian malah mengajakku main musik pakai suara tetesan air yang jatuh ke ember plastik. Kami membuat irama sendiri di tengah kegelapan. Tertawa-tawa sampai lupa kalau kami sedang kebanjiran. Di momen itu aku sadar, kebahagiaan itu memang soal sudut pandang. Dulu di rumah mewah, hujan berarti kesepian karena Aris jarang pulang. Tapi di sini, hujan berarti waktu berkualitas untuk bermain musik ember bersama anakku. Aku juga mulai memanfaatkan waktu luang di malam hari untuk mengasah kembali kemampuan menggambarku di sisa-sisa kertas nota toko bangunan yang sudah tidak terpakai. Aku menggambar denah-denah rumah impian yang mungil tapi cantik. Aku tidak tahu kapan mimpi itu akan terwujud. Tapi aku percaya kalau setiap garis yang kubuat adalah doa yang sedang kukirimkan ke langit. Aku tidak mau membiarkan otakku tumpul hanya karena aku sedang berada di titik terendah. Justru dari dasar jurang inilah, aku bisa melihat bintang-bintang dengan lebih jelas tanpa terhalang gedung-gedung tinggi penuh kemunafikan. Kehidupan sosialku di lingkungan kontrakan juga semakin membaik. Tetangga-tetangga di sini, meski hidupnya juga susah, punya rasa kepedulian yang sangat tinggi. Kalau aku pulang terlambat karena lembur di toko, ada saja yang menaruh sepiring singkong rebus atau sepiring nasi uduk di depan pintu rumahku untuk Kian. Mereka tidak banyak tanya tentang masa laluku. Mereka cuma peduli apakah aku hari ini sudah makan atau belum. Rasa kekeluargaan yang tulus ini tidak pernah kutemukan di kalangan pergaulan sosialitaku dulu, di mana orang-orang lebih peduli pada merek tasmu daripada keadaan hatimu. Tepat 1 tahun setelah perceraian itu, aku melihat diri di cermin dan hampir tidak mengenaliku lagi. Wanita yang dulu lemah dan penakut sudah hilang, digantikan oleh wanita yang tatapan matanya tajam dan bahunya tegak. Kulitku mungkin sedikit lebih gelap karena sering terkena sinar matahari, tapi senyumku jauh lebih tulus sekarang. Aku sudah berhasil menyembuhkan luka-lukaku sendiri tanpa bantuan siapapun, apalagi bantuan Aris. Aku sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam hidupku, karena aku tahu bahwa badai sebesar apapun pasti akan menyisakan tanah yang subur untuk menanam bunga-bunga baru. Kesempatan besar itu datang lewat sebuah iklan lowongan kerja di koran bekas yang tadinya mau kupakai untuk alas makan. Di sana tertulis bahwa sebuah perusahaan desain interior sedang mencari asisten desainer yang tidak hanya jago menggambar, tapi juga paham lapangan. Aku berangkat dengan kemeja satu-satunya yang masih terlihat rapi, meski warnanya sudah tidak seputih dulu lagi. Sambil menunggu giliran wawancara, aku sempat melihat pantulan diriku di pintu kaca kantor yang mengkilap itu. Aku bergumam pelan, "Ayo Maya, kalau kamu bisa bertahan menghadapi amukan Aris, menghadapi bos perusahaan ini harusnya cuma seperti menghadapi kucing yang belum makan." Di dalam ruangan kantor yang wangi aroma kayu cendana itu, aku bertemu dengan Pratama. Pria itu tampak sangat serius, dengan kacamata yang bertengger di ujung hidungnya, sibuk menatap tumpukan kertas. Begitu dia melihat portofolio yang kubuat di kertas-kertas bekas nota toko bangunan, dia terdiam cukup lama. Aku sudah bersiap-siap untuk ditertawakan atau disuruh pulang karena medianya yang sangat tidak profesional. Tapi, dia justru mendongak dan bertanya kenapa aku menggunakan kertas nota. Aku menjawab jujur kalau ide tidak butuh kertas mahal, tapi butuh tempat untuk segera dituangkan. Dia tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa sangat tulus dan jauh dari kesan meremehkan. Pratama menerimaku bekerja dengan syarat aku harus bisa menyesuaikan diri dengan ritme kerjanya yang sangat cepat. Ternyata, dia adalah sosok pria yang sangat menghargai proses dan kejujuran. Di kantor itu, aku tidak pernah merasa rendah diri meski statusku adalah janda dengan 1 anak yang tinggal di kontrakan sempit. Pratama justru sering memuji ide-ideku yang dianggapnya segar dan membumi. Lucunya, suatu hari dia pernah bertanya padaku kenapa aku selalu membawa bekal nasi dengan telur dadar yang diiris tipis-tipis.
Aku jawab saja kalau itu adalah teknik rahasia desain kuliner agar nasi yang sedikit terlihat seperti porsi kaisar. Dia tertawa renyah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai seorang profesional. Pekerjaan baru ini membawa perubahan besar bagi ekonomi dan mental kami. Aku mulai bisa membelikan Kian sepatu sekolah baru yang tidak mangap seperti buaya lapar kalau dipakai berjalan. Kian juga mulai menunjukkan kemajuan luar biasa lewat bantuan psikolog puskesmas yang rutin kami kunjungi. Dia sudah tidak lagi lari ketakutan kalau mendengar suara keras. Bahkan, dia mulai berani menceritakan mimpinya menjadi seorang arsitek supaya bisa membuatkan rumah anti badai untukku. Aku merasa seolah-olah bongkahan es di dalam hatinya mulai mencair, digantikan oleh semangat baru yang membuatnya tampak lebih ceria dari hari ke hari. Aku mulai sering lembur di kantor bersama Pratama untuk menyelesaikan proyek-proyek besar. Di sela-sela kesibukan menggambar denah, kami sering bertukar cerita hidup. Dia ternyata seorang duda yang ditinggal mati istrinya, dan dia sangat menghargai perjuanganku membesarkan Kian sendirian. Kedekatan kami tumbuh secara alami, tanpa paksaan, dan tanpa drama seperti di sinetron. Dia memperlakukanku dengan sangat sopan, tidak pernah sekalipun mencoba mengambil keuntungan dari posisiku. Bagiku, Pratama adalah definisi pria sejati yang selama ini hanya kukira ada di dalam buku dongeng. Dia tidak pernah menjanjikan dunia, tapi dia selalu memastikan ada secangkir kopi hangat di mejaku saat aku terlihat lelah. Suatu sore, Pratama mengajakku dan Kian untuk makan malam di sebuah kedai sederhana pinggir jalan. Awalnya aku merasa agak sungkan, tapi melihat betapa akrabnya dia mengobrol dengan Kian soal mainan robot, rasa cemas itu hilang. Pratama tidak mencoba menjadi ayah baru secara paksa. Dia hanya menjadi teman yang menyenangkan bagi Kian. Mereka berdua malah asyik bertukar cerita tentang cara menangkap jangkrik yang benar. Sementara aku cuma bisa menatap mereka sambil mengunyah sate ayam dengan perasaan hangat yang memenuhi dada. Di momen itu, aku menyadari bahwa penyembuhan luka batin itu tidak harus selalu dilakukan sendirian. Kian mulai sangat menyukai Pratama karena pria itu selalu menepati janjinya. Kalau Pratama bilang akan datang jam 4 sore untuk mengajak kami jalan-jalan ke taman kota, maka jam 4:01 dia sudah ada di depan kontrakan kami. Hal sederhana seperti ketepatan waktu ini sangat berarti bagi Kian yang dulu sering dibohongi oleh janji-janji manis Aris. Aku melihat Kian mulai belajar tentang apa itu integritas dari seorang pria melalui sosok Pratama. Aku bersyukur karena Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa menjadi contoh baik bagi anakku, tanpa perlu aku minta atau aku mohon-mohon. Bisnis desain yang dijalankan Pratama semakin maju, dan aku ikut berperan besar di dalamnya sebagai desainer utama. Kami mulai mendapatkan proyek-proyek perumahan kelas atas, yang secara otomatis membuat bonus penjualanku meningkat drastis. Aku akhirnya bisa menabung untuk menyewa rumah yang lebih layak, yang ada tamannya sesuai keinginan Kian. Saat kami pindah dari kontrakan sempit itu, aku tidak merasa sedih sama sekali. Kontrakan itu sudah memberikan pelajaran tentang arti bertahan hidup, dan sekarang saatnya aku belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Aku membawa semua kenangan pahit itu dan membuangnya ke tempat sampah, hanya membawa tawa Kian bersamaku. Di rumah baru kami yang asri, aku mulai menata hidup dengan lebih teratur. Aku memiliki ruang kerja sendiri yang nyaman, di mana aku bisa menggambar dengan tenang tanpa perlu takut atap bocor. Kian sudah punya kamar sendiri yang dipenuhi dengan buku-buku dan perlengkapan sekolah yang layak. Dia sudah menjadi anak yang percaya diri lagi, sering bercanda, dan tidak lagi menatapku dengan sorot mata ragu. Citraku di mata anakku sudah benar-benar pulih, bukan karena aku membela diri dengan kata-kata, tapi karena dia melihat sendiri kenyataan siapa yang sebenarnya selalu ada untuknya dalam keadaan susah maupun senang. Hubunganku dengan Pratama pun semakin serius. Suatu malam di teras rumah baru, dia memegang tanganku dan bertanya apakah aku bersedia membangun masa depan bersama-sama dengannya. Dia tidak memberiku cincin berlian yang sangat besar, tapi dia memberiku sebuah komitmen yang jauh lebih berharga, rasa hormat dan perlindungan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya dalam diam, mencari sisa-sisa keraguan di hatiku. Namun, yang kutemukan hanyalah rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengangguk perlahan, bukan karena aku butuh sandaran hidup,
tapi karena aku ingin berbagi kebahagiaan dengan pria yang menghargai keberadaanku. Kabarnya, Aris mulai sering terlihat di klub malam, mencoba mencari pelarian dari masalah keuangannya yang mulai morat-marit. Aku mendengar itu dari seorang rekan kerja yang juga mengenal Aris, tapi aku hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dulu, berita seperti itu mungkin akan membuatku merasa puas atau malah sedih, tapi sekarang rasanya hambar. Aris sudah kehilangan tempatnya di kepalaku. Dia bukan lagi aktor utama, bahkan bukan lagi figuran. Dia hanyalah sebuah nama dari masa lalu yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyakitiku lagi. Aku sudah terlalu sibuk merencanakan masa depan untuk sekadar menoleh ke belakang. Persiapan pernikahan kami dimulai dengan sangat santai. Kami tidak ingin pesta mewah yang penuh kepalsuan, tapi kami ingin pesta yang hangat dan bermakna bagi orang-orang terdekat. Di tengah kesibukan mengurus catering dan undangan, aku teringat pada undangan pernikahan Aris dan Siska dulu yang sengaja dipamerkan kepadaku untuk menyakiti hatiku. Aku tersenyum licik. Sebuah ide humoris muncul di kepalaku. Aku memutuskan untuk mengirimkan satu undangan ke alamat Aris. Bukan karena aku ingin pamer kemewahan, tapi aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa wanita yang dulu dia pukul dan dia hina, kini telah menjadi perhiasan berharga di tangan pria yang jauh lebih mulia darinya. Karma itu tidak pernah datang terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling pas supaya efeknya terasa maksimal. Sementara aku sedang sibuk menata taman di rumah baru, di belahan kota yang lain, kehidupan Aris mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang serius. Siska, perempuan yang dulu dianggapnya sebagai bidadari penyelamat, mulai menunjukkan wajah aslinya yang lebih mirip penagih hutang kelas kakap. Aris yang dulu begitu berkuasa, sekarang mulai tampak seperti kerupuk yang terendam air, lembek dan kehilangan kegarangannya. Lucunya, aku mendengar kabar kalau dia mulai sering bicara sendiri di depan cermin. Mungkin sedang berlatih akting jadi orang kaya lagi demi menutupi rasa malunya. Siska ternyata bukan tipe perempuan yang mau diajak hidup susah. Apalagi kalau cuma diajak makan cinta yang sudah basi. Dia mulai menuntut berbagai macam kemewahan yang sebenarnya sudah mulai sulit dipenuhi oleh Aris, karena bisnisnya yang terus merosot. Aris, yang dasarnya memang ingin terlihat hebat di depan selingkuhannya, mulai melakukan kesalahan fatal dengan menggadaikan aset-aset kantor demi memuaskan nafsu belanja Siska. Dia pikir dia bisa menutupi lubang itu dengan keuntungan proyek berikutnya. Padahal dia lupa kalau bisnis itu butuh otak, bukan cuma butuh gaya dan mulut besar. Aku hanya bisa membayangkan betapa pusingnya dia sekarang, mencoba menyeimbangkan harga diri yang setinggi langit dengan isi dompet yang sedalam sumur kering. Suatu hari, seorang teman lama bercerita bahwa Aris mulai meminjam uang ke sana kemari dengan alasan modal usaha. Padahal sebenarnya uang itu habis dipakai Siska untuk beli tas bermerek terbaru. Aku tertawa kecil mendengarnya, bukan karena jahat, tapi karena teringat bagaimana dulu dia menuduhku sebagai beban keuangan keluarga hanya karena aku minta uang untuk beli susu Kian. Sekarang dia benar-benar menggendong beban yang sesungguhnya. Sebuah beban yang memakai lipstik mahal dan hobi minta liburan ke luar negeri. Rasanya seperti menonton komedi putar yang tidak ada habisnya. Bedanya kali ini aku bukan penumpangnya, melainkan penonton yang duduk manis sambil makan kacang. Strategi Siska untuk menguras harta Aris ternyata sangat halus dan terencana. Jauh lebih rapi daripada caraku melipat baju dulu. Dia berhasil membujuk Aris untuk membalik nama sebuah ruko dan apartemen atas namanya dengan alasan agar tidak disita bank kalau sewaktu-waktu bisnis Aris bangkrut. Aris yang sudah telanjur cinta mati atau mungkin telanjur kehilangan logika, menurut saja seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dia merasa sedang melakukan tindakan heroik demi masa depan cintanya, padahal dia sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Di titik ini, aku sadar kalau kebodohan pria yang sedang jatuh cinta pada orang yang salah itu memang tidak ada obatnya. Bahkan dokter spesialis pun pasti angkat tangan. Keadaan di kantor Aris juga semakin kacau karena dia sering mangkir kerja demi menemani Siska belanja, atau sekadar menenangkan perempuan itu yang sering mengancam akan pergi kalau tidak dibelikan barang baru. Karyawan-karyawannya mulai banyak yang mengundurkan diri karena gaji sering terlambat dibayar. Aris mulai kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya. Persis seperti dia kehilangan kepercayaan dariku dulu. Bedanya, rekan bisnisnya tidak akan memaafkannya hanya dengan janji manis. Mereka menuntut hasil dan uang kembali.
Aku membayangkan Aris sekarang setiap kali teleponnya berdering pasti jantungnya mau copot. Takut kalau yang menelepon adalah orang yang mau menagih hutang. Kian sesekali masih bertanya tentang ayahnya, terutama saat dia melihat teman-temannya di sekolah dijemput oleh ayah mereka dengan mobil bagus. Aku tidak pernah menjelekkan Aris di depan Kian. Aku cuma bilang kalau ayah lagi sibuk belajar tentang arti tanggung jawab di tempat lain. Kian biasanya cuma mengangguk paham. Lalu kembali asyik bermain dengan miniatur bangunan yang sering dibawakan oleh Pratama. Aku bersyukur karena Kian sudah tidak lagi memiliki ikatan emosional yang menyakitkan dengan ayahnya. Dia sudah punya dunia baru yang jauh lebih stabil dan penuh kasih sayang, tanpa perlu ada drama teriakan atau tamparan yang menghiasi kesehariannya. Pernah suatu sore, Aris mencoba menemuiku di tempat kerja lama, di toko bangunan milik ibu sasak tinggi itu. Dia datang dengan mobil yang catnya sudah mulai kusam dan wajah yang tampak sangat kusut, seperti baju yang belum disetrika selama sebulan. Dia mencoba bicara baik-baik, menanyakan kabar Kian dan memintaku untuk membantunya bicara dengan pengacara karena dia sedang terlibat masalah hukum. Aku cuma menatapnya datar, lalu memanggil satpam toko untuk mengantarnya keluar. Aku bilang padanya kalau aku sudah tidak lagi bekerja di bagian pelayanan keluhan masa lalu. Aris pergi dengan wajah penuh amarah yang tertahan. Mungkin dia tidak menyangka kalau istri penurutnya ini bisa jadi sedingin es batu. Kejadian itu membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk memutus komunikasi dengannya adalah langkah yang sangat tepat. Orang seperti Aris tidak akan pernah berubah kalau tidak merasakan sendiri pahitnya terjatuh. Dia selalu butuh orang lain untuk disalahkan atas kegagalannya sendiri. Dulu akulah yang jadi sasaran kesalahannya. Sekarang mungkin dia mulai menyalahkan cuaca, pemerintah, atau bahkan kucing tetangga atas kehancurannya. Aku merasa sangat merdeka karena tidak lagi harus memikul beban emosional dari pria yang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Hidupku sekarang sudah terlalu penuh dengan hal-hal positif untuk menyisakan ruang bagi energinya yang negatif. Hubungan Aris dan Siska mencapai puncaknya saat semua aset yang sudah dibalik nama itu diam-diam dijual oleh Siska tanpa sepengetahuan Aris. Siska menghilang begitu saja dalam semalam, membawa lari semua uang hasil penjualan itu dan meninggalkan Aris di apartemen sewaan yang cicilannya sudah menunggak 3 bulan. Aris baru sadar kalau dia telah ditipu mentah-mentah saat dia menemukan lemari pakaian Siska sudah kosong melompong. Hanya menyisakan 1 botol parfum murah yang aromanya sangat menyengat. Dia duduk di lantai apartemen itu, persis seperti posisiku dulu saat diusir dari rumah. Tapi bedanya dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Kehancuran Aris ini menjadi buah bibir di kalangan teman-teman kami yang dulu sering menjilat padanya. Mereka yang dulu memuji-muji Aris, sekarang menjadi orang pertama yang menertawakan nasibnya. Itulah bedanya teman karena harta dan teman karena hati. Aku hanya bisa mengurut dada mendengar betapa kejamnya pergaulan dunia itu. Untungnya, aku sudah lama keluar dari lingkaran setan itu. Aku sekarang punya lingkungan yang lebih sederhana namun jauh lebih jujur. Aku belajar bahwa jatuh itu sakit, tapi jauh lebih sakit kalau kita jatuh karena dikhianati oleh orang yang kita bela mati-matian di depan istri sah kita sendiri. Sekarang, setiap kali aku melihat Kian tertawa lepas bersama Pratama, aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Aku sudah berhasil melewati badai tanpa harus menjadi jahat. Aku membiarkan semesta yang bekerja mengurus Aris dengan caranya sendiri yang sangat kreatif. Tugasku hanyalah memastikan bahwa masa depan kami berdua tetap bersinar. Aku mulai menyiapkan desain undangan pernikahanku dengan Pratama, memilih warna emas yang elegan namun tetap simpel. Aku ingin undangan itu terlihat berkelas, sebuah simbol bahwa kehidupan baruku telah dimulai dengan sangat anggun, jauh meninggalkan puing-puing masa lalu yang sudah tidak ada harganya lagi. Aku tahu, saat undangan itu nanti sampai di tangan Aris, itu akan menjadi tamparan yang lebih keras daripada yang pernah dia berikan padaku. Bukan karena aku ingin balas dendam dengan kekerasan, tapi aku ingin dia melihat bahwa kebahagiaan itu adalah hak milik orang-orang yang mau berusaha dan setia. Aku sudah siap untuk babak selanjutnya dalam hidupku. Aku sudah siap untuk berdiri di atas pelaminan, digandeng oleh pria yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghormati setiap jengkal luka yang pernah ada di tubuh dan jiwaku. Masa lalu itu sudah tamat, dan aku sedang menulis akhir yang bahagia untuk ceritaku sendiri.
Pratama masuk ke dalam hidupku bukan seperti badai yang memporak-porandakan, tapi seperti sinar matahari pagi yang pelan-pelan menghangatkan lantai dingin di rumahku. Dia tidak pernah datang dengan janji-janji manis yang melangit, melainkan dengan tindakan nyata yang membumi, seperti tiba-tiba memperbaiki keran airku yang bocor tanpa perlu diminta. Lucunya, saat pertama kali dia mencoba membetulkan keran itu, dia malah kecipratan air sampai ke meja mahalnya basah kuyup. Aku tertawa sampai sakit perut melihat bos besar yang biasanya terlihat sangat berwibawa di kantor. Kini tampak seperti anak kecil yang kalah main perang-perangan air. Pratama cuma nyengir sambil mengusap wajahnya dengan sapu tangan, dan di detik itu aku tahu, dia adalah pria yang sangat manusiawi. Kehadirannya di sisi Kian adalah hal yang paling membuatku tersentuh sekaligus merasa tenang. Pratama memperlakukan Kian dengan sangat tulus, bukan sebagai anak dari calon istrinya, tapi sebagai seorang manusia kecil yang butuh arahan. Dia mengajari Kian cara bermain catur dengan sabar, tanpa pernah sekalipun meremehkan saat Kian melakukan langkah yang salah. Kalau Aris dulu selalu menuntut Kian untuk jadi yang terbaik demi harga dirinya sendiri, Pratama justru bilang kalau tidak apa-apa sesekali kalah, asalkan kita tahu caranya bangkit lagi. Aku sering memperhatikan mereka dari kejauhan, melihat bagaimana Kian yang dulu sangat tertutup kini mulai berani tertawa lepas dan bercerita tentang cita-citanya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Pernah suatu malam, Kian bertanya pada Pratama apakah dia akan pergi juga seperti ayah lamanya kalau nanti aku melakukan kesalahan. Pertanyaan itu sempat membuat suasana jadi hening dan menyesakkan dada. Aku menahan napas, takut kalau jawaban Pratama akan membuat Kian kembali kecewa. Tapi Pratama justru berjongkok agar tingginya sejajar dengan Kian, lalu memegang kedua pundak anakku itu sambil berkata bahwa dalam hidup, orang bisa melakukan kesalahan, tapi kasih sayang sejati tidak akan pernah pergi hanya karena 1 atau 2 hari yang buruk. Dia bilang, dia bukan sedang mencoba menggantikan siapapun. Dia hanya ingin menjadi tempat bersandar yang baru. Kian langsung memeluknya erat, dan aku harus membuang muka agar mereka tidak melihat air mataku yang tumpah karena lega. Pratama juga sangat menghormati batasan-batasanku sebagai seorang wanita yang pernah hancur karena pengkhianatan. Dia tidak pernah mendesakku untuk bercerita tentang masa lalu kalau aku belum siap, dan dia selalu memberikan ruang bagiku untuk mengambil keputusan sendiri dalam pekerjaan maupun urusan pribadi. Dia sering bercanda kalau dia ini sebenarnya cuma asisten bagiku, karena menurutnya aku adalah bos yang sesungguhnya di rumah. Humor-humor ringannya selalu berhasil memecah kebekuan setiap kali aku merasa cemas akan masa depan. Bersamanya, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi sempurna. Aku bisa menjadi diriku yang apa adanya, lengkap dengan segala luka dan kekurangan yang masih dalam proses penyembuhan. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan melakukan hal-hal sederhana, seperti pergi ke taman kota atau sekadar mencari kuliner kaki lima yang belum pernah kami coba. Pratama ternyata punya selera makan yang sangat merakyat meski dompetnya tebalnya minta ampun. Dia bisa terlihat sangat bahagia hanya dengan makan seporsi bakso urat di pinggir jalan sambil berkeringat kepedasan. Katanya, kebahagiaan itu tidak ada urusannya dengan harga menu makanan, tapi dengan siapa kita berbagi meja makan itu. Aku sering meledeknya bahwa kalau klien-klien besarnya melihat dia makan berantakan seperti itu, mereka pasti akan berpikir 2 kali untuk memberi proyek. Dia cuma tertawa dan malah menambah porsi kerupuknya. Di kantor, hubungan kami tetap profesional namun tetap penuh dukungan yang manis. Dia sering menyelipkan coklat kecil di atas meja kerjaku saat aku sedang pusing menghadapi revisi desain dari klien yang rewelnya melebihi ibu kos. Dia tidak pernah menunjukkan sikap pilih kasih di depan karyawan lain, yang justru membuatku semakin menghormatinya. Aku bekerja 2 kali lebih keras karena aku ingin membuktikan bahwa aku berada di posisi ini karena kemampuanku, bukan karena aku dekat dengan pemilik perusahaan. Pratama melihat semangatku dan dia selalu menjadi orang pertama yang bertepuk tangan paling kencang setiap kali aku berhasil menyelesaikan proyek besar. Citraku di mata Kian sekarang benar-benar sudah pulih 100%, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia melihat ibunya sebagai sosok yang tangguh, mandiri, dan pantas dicintai oleh pria hebat seperti Pratama. Dia tidak lagi percaya pada bisikan-bisikan jahat ayahnya di masa lalu yang mengatakan kalau aku adalah ibu yang emosian dan gila. Baginya, aku adalah pahlawan yang berhasil membawanya keluar dari kegelapan.
Kehadiran Pratama melengkapi kepingan puzzle yang hilang di hidup kami, memberikan warna yang lebih cerah dan hangat. Aku merasa seolah-olah seluruh alam semesta sedang bekerja sama untuk membayarku kembali atas semua tetes air mata yang pernah jatuh di lantai kontrakan lama itu. Suatu hari, aku mengajak Pratama dan Kian untuk kembali mengunjungi area di sekitar rumah lamaku dengan Aris, hanya untuk sekadar lewat. Aku ingin mengetes perasaanku sendiri. Apakah aku masih merasa sakit hati atau benci? Ternyata, saat mobil kami melewati rumah megah yang kini tampak suram itu, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah rasa hambar yang luar biasa. Aku melihat ke samping, ke arah Pratama yang sedang asyik mendengarkan cerita Kian tentang robot barunya. Aku sadar, rumah yang sebenarnya bukan lagi bangunan besar itu. Tapi dimanapun aku berada bersama dua orang ini, itulah rumahku yang sesungguhnya. Persiapan pernikahan kami semakin matang dan penuh dengan keceriaan. Kami memilih untuk mengadakan pesta di sebuah kebun yang asri, jauh dari kesan kaku dan mewah yang berlebihan. Aku ingin setiap orang yang datang bisa merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan sekadar datang untuk ajang pamer harta. Pratama menyerahkan semua urusan desain pernikahan padaku. Katanya dia percaya penuh pada selera estetikaku yang dianggapnya sangat berjiwa. Aku mulai mendesain kartu undangan dengan penuh perasaan, dan saat tiba waktunya menuliskan nama di daftar tamu, jariku berhenti di satu nama yang sangat kukenal, Aris. Aku menatap nama itu cukup lama sambil tersenyum kecil. Aku memutuskan untuk benar-benar mengirimkan undangan itu padanya. Bukan karena aku belum bisa melupakannya, tapi karena aku ingin memberinya penutupan yang layak. Aku ingin dia melihat bahwa wanita yang dulu dia buang di pinggir jalan, sekarang sedang dijemput oleh pangeran yang sebenarnya untuk menuju istana yang dia bangun sendiri dengan kerja keras. Aku ingin Aris tahu bahwa dia gagal menghancurkanku. Dia justru secara tidak sengaja membantuku menjadi versi diriku yang paling kuat. Aku memasukkan undangan itu ke dalam amplop emas dengan sangat tenang, lalu menyegelnya dengan doa agar dia juga bisa menemukan kedamaiannya sendiri suatu hari nanti. Hari demi hari menjelang pernikahan terasa sangat indah. Kian sudah sibuk mencoba jas kecilnya yang senada dengan milik Pratama. Melihat mereka berdua berdiri di depan cermin sambil merapikan dasi masing-masing membuat hatiku terasa penuh. Aku merasa sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Ternyata, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari kita tanpa menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Aku siap menutup buku masa laluku yang penuh coretan tinta hitam, dan memulai buku baru dengan lembaran yang putih bersih. Siap ditulis dengan cerita cinta yang jauh lebih sehat dan terhormat. Aku tahu jalan di depan mungkin tetap tidak akan selalu mulus. Tapi setidaknya sekarang aku punya rekan perjalanan yang bisa diandalkan. Pratama adalah jangkar yang menahanku agar tidak terombang-ambing saat badai datang. Dan Kian adalah kompas yang selalu menunjukkan arah pulang. Kehidupan baruku ini bukan tentang balas dendam pada Aris, tapi tentang kemenangan atas diriku sendiri yang dulu sempat merasa tidak berharga. Sekarang, aku berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, menanti hari di mana aku akan melangkah di atas altar dengan senyum yang paling jujur yang pernah kumiliki. Kehancuran Aris ternyata jauh lebih cepat dan lebih berisik daripada yang kubayangkan. Kabar tentang dia yang tertipu oleh Siska sudah menjadi konsumsi publik, bahkan sampai ke telinga kuli panggul di toko bangunan tempatku dulu bekerja. Aris sekarang benar-benar kehilangan segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil mengkilap, hingga martabatnya yang dulu dia agung-agungkan. Dia sekarang tinggal di sebuah apartemen sewaan yang sempit dan pengap, di mana suara tetangga yang bertengkar terdengar lebih jelas daripada suara hatinya sendiri. Lucunya, aku sempat membayangkan dia sekarang pasti sedang sibuk memikirkan bagaimana cara merebus mie instan tanpa harus mengorbankan sisa uang parkirnya. Sebuah keterampilan bertahan hidup yang dulu dia anggap sangat rendahan. Puncak dari kejatuhannya adalah ketika semua aset yang dia banggakan telah raib dibawa lari oleh Siska ke luar negeri. Aris baru menyadari bahwa selama ini dia bukan sedang membangun istana dengan bidadari, tapi sedang memelihara rayap yang sangat cantik namun sangat rakus. Apartemen yang sekarang dia tempati pun kabarnya sudah nunggak pembayaran selama 3 bulan, dan dia terpaksa menjual jam tangan bermereknya demi menyambung hidup. Aku tertawa getir teringat dulu dia memukulku sambil bilang kalau aku adalah beban. Sekarang,
Beban yang sesungguhnya telah pergi meninggalkannya dalam keadaan tanpa sisa, bahkan tanpa meninggalkan sehelai tisu pun untuk menyeka air matanya. Kondisi psikologis Aris juga mulai goyah. Dia yang dulu selalu tampil klimis dan rapi, kini sering terlihat di warung kopi dekat apartemennya dengan baju yang kusut dan mata yang merah karena kurang tidur. Orang-orang yang dulu memujanya sekarang sudah menjauh, seolah dia adalah wabah yang harus dihindari. Aris mulai merasakan apa yang kurasakan dulu, perasaan terisolasi dan tidak dianggap oleh dunia. Bedanya, aku dulu punya Kian yang memberiku kekuatan, sedangkan dia tidak punya siapa-siapa selain bayang-bayang kesalahannya sendiri yang terus mengejar kemanapun dia pergi. Hidup memang seadil itu. Dia memberikan apa yang kita tanam, lengkap dengan bunga dan buahnya yang pahit. Suatu hari, aku mendapat laporan dari teman lamaku bahwa Aris sempat terlihat mencoba menghubungi kantor Pratama untuk mencari pekerjaan atau sekadar meminta bantuan. Tentu saja, panggilannya tidak pernah sampai ke meja Pratama karena staf keamanan sudah tahu reputasinya yang buruk. Saat aku mendengar cerita itu, aku sedang duduk santai di taman belakang rumahku sambil menikmati teh hangat. Aku tidak merasa iba sedikit pun. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka buat sendiri. Aris harus belajar bahwa kata maaf tidak akan secara otomatis mengembalikan saldo rekening, atau memulihkan kepercayaan yang sudah dihancurkan sampai jadi abu. Kian sendiri sudah benar-benar tidak pernah lagi menanyakan ayahnya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya yang baru, sekolah barunya, dan hobinya menggambar bersama Pratama. Pernah suatu kali Kian menemukan foto lama Aris di selipan buku sekolahnya. Tanpa rasa benci atau dendam, dia membawa foto itu kepadaku dan bertanya apakah foto ini boleh dibuang karena dia sudah punya banyak foto baru yang lebih bagus bersama aku dan Om Tama. Aku cuma mengangguk sambil tersenyum, dan melihat anakku sendiri yang merobek foto itu lalu membuangnya ke tempat sampah adalah sebuah momen pelepasan yang sangat luar biasa. Citra Aris sebagai pahlawan di mata Kian sudah benar-benar tamat, digantikan oleh kenyataan pahit yang dia tulis sendiri. Aris mulai terjerat hutang-hutang kecil yang menumpuk, dari hutang kartu kredit sampai hutang ke teman-teman kantornya dulu. Dia terjepit di antara harga diri yang masih ingin terlihat kaya dan perut yang lapar. Kabarnya, dia sering mondar-mandir di depan rumah lama kami yang sekarang sudah dihuni oleh orang lain. Mungkin berharap ada keajaiban yang bisa memutar waktu kembali. Dia merindukan kenyamanan yang dulu aku berikan, merindukan rumah yang selalu rapi dan masakan yang selalu hangat di meja. Dia baru sadar bahwa yang dia buang dulu bukan cuma seorang istri, tapi sebuah sistem pendukung yang membuat hidupnya terlihat sempurna. Penyesalan itu datang terlambat, tepat saat semua pintu sudah tertutup dan dikunci dari dalam. Keadaan menjadi semakin dramatis saat surat undangan pernikahanku sampai ke tangannya. Aku sengaja menggunakan jasa kurir paling mahal agar undangan itu diterima langsung olehnya. Aku bisa membayangkan wajahnya saat melihat amplop berwarna emas dengan namaku dan Pratama terukir indah di sana. Mungkin dia mengira itu adalah surat tagihan hutang baru, tapi ternyata itu adalah surat pernyataan bahwa aku telah menang telak. Undangan itu adalah tamparan halus yang tidak meninggalkan bekas memar di wajah, tapi meninggalkan luka permanen di harga dirinya. Aku ingin dia datang, bukan untuk pamer, tapi agar dia melihat bahwa wanita yang dulu dia sebut gila, kini sedang dicintai dengan sangat waras oleh pria yang jauh lebih baik darinya. Aris sempat mencoba mengirimkan pesan kepadaku setelah menerima undangan itu. Isinya sangat menyedihkan. Dia memohon maaf dan mengatakan kalau dia sangat merindukan Kian. Aku membacanya sambil mengunyah kerupuk kaleng di dapur. Merasa heran kenapa dia baru ingat punya anak setelah jatuh miskin. Aku tidak membalas pesan itu. Aku langsung menghapusnya dan memblokir nomornya. Lagi. Karena aku tidak ingin ada energi negatif yang masuk ke dalam rumahku yang sekarang sudah sangat damai. Aku tidak berhutang penjelasan apapun padanya. Bagiku, dia hanyalah orang asing yang kebetulan pernah menjadi bagian dari sejarah kelam hidupku. Di hari-hari menjelang pernikahan, aku merasa sangat tenang. Pratama sering menggodaku dengan mengatakan kalau aku adalah pengantin paling santai yang pernah dia lihat. Aku jawab saja kalau aku sudah pernah melewati neraka. Jadi urusan memilih warna bunga atau jenis catering cuma terasa seperti main simulasi masak-masakan. Kami sering tertawa bersama di tengah kesibukan persiapan.
Hubungan kami yang sehat ini membuatku sadar bahwa cinta sejati itu tidak butuh drama kekerasan untuk membuktikan kekuatannya. Cinta itu justru terasa sangat tenang, aman, dan penuh rasa hormat. Hal-hal yang tidak pernah kuberikan atau kuterima selama bertahun-tahun bersama Aris. Kehancuran Aris mencapai puncaknya saat dia terpaksa keluar dari apartemennya karena benar-benar tidak bisa membayar lagi. Dia sekarang menumpang di rumah saudaranya yang sebenarnya juga tidak terlalu menyukainya karena sifatnya yang sombong dulu. Dia menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib sambil melihat foto-foto kesuksesanku yang sesekali muncul di berita bisnis lokal. Dia melihatku berdiri di samping Pratama dalam acara peresmian proyek besar. Terlihat sangat cantik dan berkelas. Dia pasti tidak menyangka kalau wanita yang dulu dia dorong sampai jatuh itu bisa terbang setinggi ini. Aku menyiapkan gaun pengantinku dengan penuh sukacita. Gaun itu sangat sederhana namun elegan. Persis seperti hidupku yang sekarang. Kian juga sudah sangat antusias. Dia bahkan sudah berlatih cara berjalan yang tegak untuk mengantarku ke altar. Di saat-saat seperti ini, aku merasa semua rasa sakit yang pernah kualami dulu hanyalah pupuk agar aku bisa tumbuh menjadi bunga yang lebih kuat. Aris adalah bagian dari proses itu. Dan sekarang prosesnya sudah selesai. Dia sudah hancur oleh tangannya sendiri, oleh pilihannya sendiri, dan oleh kebohongannya sendiri. Malam sebelum pernikahan, aku duduk di teras sambil memandangi bintang. Aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih Maya, karena kamu tidak menyerah saat semuanya terasa gelap. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah bertahan begitu lama dengan pria yang salah. Dan aku sudah melepaskan semua beban masa lalu. Besok, aku akan melangkah ke babak baru, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang sah. Aris mungkin akan datang besok, dan aku sudah menyiapkan senyum terbaikku, senyum yang akan memberitahunya tanpa kata-kata bahwa dia sudah tidak punya tempat lagi di dunia ini, bahkan sebagai musuh sekalipun. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana yang sangat tenang. Seolah-olah langit pun ikut setuju kalau aku berhak mendapatkan kebahagiaan ini. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun putih yang jatuhnya sangat pas di badanku. Tidak ada lagi riasan tebal untuk menutupi bekas luka atau sembab di mata karena menangis semalaman. Wajahku sekarang hanya dipoles riasan tipis yang menonjolkan binar bahagia yang asli. Aku sempat tertawa sendiri melihat betapa mahalnya harga rasa damai ini. Jauh lebih mahal dari berlian manapun yang dulu pernah Aris pamerkan padaku. Aku merasa sangat cantik, bukan karena gaunnya, tapi karena aku tahu aku sudah utuh kembali. Kian masuk ruang ganti dengan jas kecilnya yang membuat dia terlihat sangat gagah. Meskipun dasinya agak miring ke kiri karena dia terlalu semangat lari-larian. Dia menatapku tanpa berkedip. Lalu bilang kalau aku terlihat seperti ratu di buku dongeng yang sering kami baca. Aku berlutut, merapikan dasinya, dan mencium keningnya lama-lama. Di detik itu, aku teringat saat kami duduk di lantai kontrakan yang bocor setahun yang lalu. Siapa sangka, dari sana kami bisa sampai ke sini. Kian memegang tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa hari ini tidak akan ada yang bisa menyakiti kami lagi. Di luar, tamu-tamu mulai berdatangan ke area kebun yang sudah ditata dengan sangat manis. Aku bisa mendengar suara musik akustik yang lembut, memecah kesunyian sore yang hangat. Dan benar saja, di antara kerumunan tamu itu, aku melihat sosok yang sangat kukenal sedang berdiri mematung di dekat gerbang masuk. Aris datang. Dia mengenakan kemeja yang sepertinya adalah kemeja terbaik yang masih dia punya. Tapi tetap saja terlihat agak kebesaran karena badannya yang sekarang jauh lebih kurus. Dia berdiri di sana dengan wajah yang tampak sangat bingung. Seolah dia sedang berada di planet lain yang sangat asing baginya. Aris berjalan mendekat ke arah pelaminan saat acara belum dimulai. Dia melewati deretan kursi tamu dengan langkah yang ragu-ragu. Sangat berbeda dengan gayanya dulu yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha sukses kini menatapnya dengan pandangan kasihan atau malah membuang muka. Lucunya, ada seorang tamu yang tidak sengaja menyenggolnya dan Aris hampir limbung. Menunjukkan betapa rapuhnya dia sekarang, baik secara fisik maupun mental. Aku memperhatikan gerak-geriknya dari balik tirai jendela, merasa aneh karena tidak ada lagi rasa gemetar di jantungku saat melihat pria yang dulu sangat kutakuti ini. Begitu matanya menangkap sosok Pratama yang sedang mengobrol dengan rekan bisnisnya,
Aris tampak sangat terpukul. Dia melihat Pratama, pria yang gagah, tenang, dan memiliki aura kesuksesan yang sangat alami tanpa perlu dibuat-buat. Aris mungkin baru sadar kalau saingannya kali ini bukan cuma lebih kaya, tapi jauh lebih terhormat dalam segala hal. Dia menatap tangannya sendiri yang kosong, lalu menatap kerumunan tamu yang tampak sangat menghargai Pratama. Di titik itu, aku bisa melihat bahu Aris yang semakin merosot, seolah dia baru saja menyadari bahwa dunianya yang dulu dia banggakan sudah benar-benar lenyap di telan bumi. Aris mencoba mendekati Kian yang sedang asyik bermain di dekat kolam hias. Dia memanggil nama Kian dengan suara yang serak, mungkin berharap anak itu akan berlari memeluknya seperti dulu. Namun, Kian hanya menoleh sebentar, memberikan senyum yang sopan tapi sangat formal, lalu kembali fokus pada dunianya sendiri. Kian tidak lagi menatap ayahnya dengan rasa takut, tapi dengan rasa asing, seperti melihat orang yang pernah dia kenal di kehidupan sebelumnya tapi sudah tidak ada hubungannya lagi sekarang. Aris berdiri mematung, melihat anaknya sendiri memperlakukannya seperti tamu biasa yang baru pertama kali bertemu. Keadaan menjadi semakin pahit bagi Aris saat dia mendengar bisikan-bisikan dari tamu di sekitarnya yang membicarakan tentang nasib Siska. Seseorang bercerita kalau Siska baru saja terlihat di luar negeri bersama pria lain yang lebih kaya, meninggalkan Aris dalam keadaan bangkrut total. Wajah Aris langsung memucat. Mungkin rasanya seperti luka lama yang disiram air garam dalam jumlah banyak. Dia tertunduk lesu, berdiri sendirian di tengah keramaian pesta yang penuh tawa. Aku merasa pemandangan ini adalah humor gelap yang paling sempurna. Pria yang dulu membuang keluarganya demi kemewahan, sekarang berdiri sendirian di pesta kemewahan mantan istrinya tanpa punya apa-apa. Saat acara inti dimulai, aku melangkah keluar menuju altar dengan digandeng oleh Kian. Semua mata menatap kami dengan penuh kekaguman. Aku sengaja berjalan melewati posisi Aris berdiri. Saat jarak kami hanya terpaut beberapa meter, aku menoleh sebentar dan memberikan senyum yang paling tenang yang pernah aku miliki. Tidak ada kebencian dalam senyum itu, hanya sebuah pengakuan bahwa dia sekarang adalah orang asing bagiku. Aris menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan karena dia sadar dia sudah tidak punya hak apa-apa lagi untuk bicara padaku. Pratama menyambut tanganku di depan altar dengan genggaman yang sangat hangat dan kuat. Dia membisikkan kata-kata pujian yang membuatku merasa sangat dihargai sebagai seorang wanita. Kami bertukar janji suci di bawah langit sore yang mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Di sela-sela prosesi itu, aku sempat melihat Aris yang perlahan-lahan mundur dari kerumunan, lalu berbalik arah menuju gerbang keluar. Dia tidak sanggup melihat lebih lama lagi kebahagiaan yang seharusnya bisa dia miliki kalau saja dia tidak serakah dan jahat dulu. Dia pergi dengan langkah lunglai, menghilang di balik rimbunan pohon taman, kembali ke kehidupannya yang sepi dan hancur. Momen keberangkatan Aris dari pesta itu terasa sangat melegakan, seolah-olah ada beban terakhir yang baru saja lepas dari pundakku. Aku tidak mengejarnya, tidak memanggilnya, bahkan tidak merasa perlu tahu dia pergi kemana. Fokusku sekarang adalah pada pria di depanku dan anakku yang berdiri dengan bangga di samping kami. Pesta berlanjut dengan penuh kegembiraan, makanan enak yang tidak habis-habis, dan candaan-candaan ringan dari teman-teman baru kami. Aku merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kekuatan untuk tetap waras sampai hari ini tiba. Kian sempat menghampiriku saat aku sedang duduk istirahat sebentar. Dia bertanya apakah orang tadi itu adalah ayahnya yang dulu. Aku menjawabnya dengan jujur, mengangguk pelan. Kian kemudian berkata kalau ayahnya terlihat sangat sedih, tapi dia merasa lebih suka melihatku tersenyum bersama Om Tama. Kalimat itu adalah penutup yang paling sempurna untuk semua rasa ragu yang mungkin masih tersisa. Anakku sudah tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu adalah bersamaku, dalam kehidupan yang baru dan lebih jujur ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di sofa ruang tengah bersama Pratama dan Kian. Kami bercerita tentang kejadian-kejadian lucu selama pesta tadi, menertawakan hal-hal kecil yang tidak sempurna. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Pratama, merasakan detak jantung yang stabil dan menenangkan. Aku tahu, hari esok mungkin masih akan ada tantangan, tapi aku tidak lagi takut.
Aku sudah membuktikan bahwa dari keretakan yang paling parah sekalipun, kita bisa membangun kembali sesuatu yang jauh lebih indah dan kokoh. Masa lalu itu sudah benar-benar tertinggal di belakang gerbang kebun tadi, dan aku siap menyambut matahari pagi yang baru besok. Pagi pertama setelah pernikahan rasanya seperti bangun di dunia yang benar-benar baru, di mana aroma kopinya lebih wangi dan cahaya mataharinya tidak lagi terasa menyengat, tapi memeluk. Aku duduk di teras belakang rumah baru kami, menyesap teh hangat sambil memperhatikan Kian yang sedang sibuk mengejar kucing di atas rumput hijau yang masih berembun. Tidak ada lagi rasa sesak di dada atau ketakutan akan ada teriakan yang memecah keheningan. Lucunya, aku baru sadar kalau selama bertahun-tahun hidup dengan Aris, aku lupa cara bernapas dalam-dalam tanpa merasa was-was. Sekarang, paru-paruku rasanya penuh dengan udara yang paling bersih yang pernah kuhirup. Pratama keluar membawa sepiring pisang goreng yang masih panas, hasil eksperimennya di dapur pagi ini yang katanya, resep rahasia keluarga. Padahal aku tahu dia tadi sempat mengintip tutorial di internet. Dia duduk di sampingku, lalu dengan santai meletakkan tangannya di pundakku. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati suara tawa Kian yang melengking bahagia. Di momen tenang seperti ini, aku teringat kembali sosok Aris yang kemarin berjalan lunglai keluar dari gerbang pesta. Aku tidak lagi merasakan dendam yang membara. Hanya ada rasa syukur karena dia telah membuangku dulu. Kalau dia tidak melakukannya, aku mungkin masih akan terjebak dalam kepalsuan yang menyesakkan itu selamanya. Kehidupan setelah pernikahan berjalan dengan sangat normal. Namun normal yang luar biasa bagiku. Pratama tetap menjadi sosok yang sama. Pria yang lebih banyak bertindak daripada bicara omong kosong. Dia benar-benar menepati janjinya untuk memberikan kasih sayang yang stabil bagi Kian. Mereka berdua sekarang punya hobi baru, membuat maket bangunan dari stik es krim setiap akhir pekan. Meja ruang tamu kami seringkali penuh dengan lem dan potongan kayu. Tapi aku tidak marah. Aku justru senang melihat rumah ini berantakan karena kreativitas dan kasih sayang. Bukan berantakan karena pecahan kaca atau barang-barang yang dilempar saat amarah meledak. Aku juga semakin berkembang di perusahaan desain kami. Proyek-proyekku sekarang bukan lagi sekadar pekerjaan, tapi sebuah karya yang memiliki jiwa. Banyak orang yang bertanya apa rahasia desainku yang selalu terasa hangat, dan aku cuma menjawab sambil bercanda kalau rahasianya adalah sedikit bumbu penderitaan masa lalu dan banyak saus kebahagiaan masa kini. Mereka tertawa. Tapi aku serius. Semua rasa sakit yang dulu kualami telah berubah menjadi empati yang luar biasa dalam karyaku. Aku belajar bahwa manusia yang pernah hancur seringkali memiliki cara pandang yang lebih indah tentang cara menyusun kembali sebuah ruang. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Aris di sebuah pusat perbelanjaan saat aku sedang menemani Kian membeli buku sekolah. Aris sedang bekerja sebagai tenaga promosi produk elektronik di sebuah gerai kecil. Penampilannya sangat jauh dari kata mewah. Dia memakai seragam yang tampak agak lusuh dan wajahnya terlihat sangat lelah menghadapi calon pembeli yang cerewet. Saat mata kami bertemu, Aris sempat tertegun dan menjatuhkan brosur yang dia pegang. Namun, aku hanya memberikan anggukan sopan dari jauh, tanpa berhenti untuk menyapanya. Kian yang ada di sampingku pun hanya menatapnya sekilas, lalu menarik tanganku untuk segera pergi ke toko buku. Kejadian itu membuatku sadar bahwa pembalasan yang paling elegan bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan menunjukkan bahwa kita tetap bisa berdiri tegak dan bahagia meski tanpa mereka. Aris sekarang harus menjalani hidup yang dulu dia anggap hina, sementara aku menjalani hidup yang dulu dia anggap mustahil untuk kudapatkan. Citraku di mata Kian sekarang sudah menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Kian pernah bilang padaku saat sedang mengerjakan tugas sekolah, bahwa dia ingin jadi seperti aku, orang yang tidak pernah menyerah meski badai datang menghantam. Mendengar itu, aku merasa seluruh perjuanganku selama setahun terakhir sudah terbayar lunas tanpa sisa. Hubungan kami bertiga semakin hari semakin kuat, seperti bangunan yang pondasinya dibuat dari beton kasih sayang yang paling keras. Kami sering menghabiskan waktu malam dengan mengobrol tentang apa saja, mulai dari rencana liburan sampai mimpi-mimpi Kian di masa depan. Pratama selalu mendengarkan dengan antusias, sesekali memberikan humor-humor garing yang membuat kami semua tertenggelam dalam tawa. Di rumah ini, tidak ada lagi gaslighting, tidak ada lagi manipulasi. Yang ada hanyalah kejujuran,
Meskipun kejujuran itu kadang pahit atau memalukan. Kami belajar untuk saling menghormati batas dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Aku sering merenung, kalau saja setahun yang lalu aku memilih untuk menyerah dan kembali pada Aris demi harta, mungkin sekarang aku masih akan hidup dalam ketakutan dan kehinaan. Keputusanku untuk pergi dengan tangan kosong ternyata adalah investasi terbaik yang pernah kubuat. Aku kehilangan rumah besar, tapi aku mendapatkan harga diri. Aku kehilangan suami yang berkhianat, tapi aku mendapatkan pasangan yang setia. Dan yang paling penting, aku berhasil menyelamatkan masa depan anakku dari pengaruh buruk ayahnya. Luka di tubuhku mungkin sudah hilang tak berbekas, tapi pelajaran yang tertanam di jiwaku akan selalu kujaga baik-baik. Kini, setiap kali aku bercermin, aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan emosian seperti yang dituduhkan Aris dulu. Aku melihat seorang pemenang. Aku melihat seorang ibu yang tangguh dan seorang istri yang dicintai dengan tulus. Hidupku sekarang adalah bukti nyata bahwa roda itu memang berputar. Dan Tuhan tidak pernah tidur saat melihat hambanya dizalimi. Aku tidak perlu lagi memantau kehidupan Aris atau Siska untuk merasa tenang. Fokusku sudah beralih sepenuhnya pada kebahagiaan di depan mata. Aku sudah benar-benar menutup buku masa lalu itu dan menyimpan kuncinya di tempat yang paling dalam. Hanya untuk diingat sebagai pelajaran, bukan untuk dibuka kembali. Malam ini, di bawah cahaya lampu ruang tengah yang hangat, aku melihat Pratama dan Kian sedang tertidur pulas di sofa setelah kelelahan bermain game bersama. Aku menyelimuti mereka berdua satu persatu, merasakan kedamaian yang meluap-luap di dalam dada. Aku berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena telah mengganti retak itu menjadi permata." Aku berjalan menuju jendela, melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Perjalananku memang panjang dan menyakitkan. Tapi akhir ceritanya ternyata jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan di atas kasur lipat kontrakan lama itu. Besok pagi, aku akan bangun lagi dengan semangat yang sama. Aku akan terus berkarya, terus mencintai, dan terus menjadi ibu yang membanggakan bagi Kian. Masa lalu sudah selesai, dan masa depan tampak sangat cerah di depanku. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan, karena hatiku sudah terlalu penuh dengan rasa syukur dan cinta yang asli. Aku sudah sampai di titik di mana aku bisa memaafkan semuanya. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Cerita, istri yang emosian, itu sudah tamat. Dan sekarang dimulai cerita tentang wanita yang berbahagia selamanya.